Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yasir bitamim bil khairi ya fattahu ya alim. Iftah qulubana putuhul arifin la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Para santriyah yang saya sayangi, pertama-tama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari menjelang siang ini kita masih diberi nikmat kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih bisa untuk mengikuti proses belajar mengajar di pondok yang kita cintai ini. Kemudian salawat dan salam yang tak lupa kita haturkan ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik wa sallim. Jadi untuk selanjutnya pada hari ini kebetulan ya, kami istilahnya mendapatkan tugas dari kampus, yaitu membuatkan sebuah video di bidang mata kuliah psikologi agama. Nah, kalian pernah mendengar psikologi agama? Nah, selanjutnya kami mohon maaf kepada para santriah sekalian yang seyogianya pada hari ini kita belajar pelajaran sebagaimana mestinya. Jadi pelajaran kita seperti biasanya adalah ilmu tauhid atau disebut dengan ilmu kalam. Jadi untuk hari ini, khusus hari ini, kami minta waktu kepada santriah sekalian, karena dalam hal tugas yang saya sebutkan tadi, yaitu membuatkan sebuah video dalam mata kuliah psikologi agama. Nah, yang di sini mungkin kalau kita bicara psikologi agama, mungkin para siswa sekalian mendengarkan mata pelajaran ini mungkin agak asing, belum pernah mendengarnya. Karena psikologi agama itu adalah salah satu mata kuliah, yaitu bagi mahasiswa salah satu mata kuliah untuk mahasiswa yang mengambil jurusan guru lah, arti jurusan tarbiyah. Karena untuk menjadi pendidik, seorang pendidik sedikit banyaknya harus mengenal atau memahami yang namanya psikologi. Jadi psikologi, untuk selanjutnya sedikit saya perkenalkan dengan kalian masalah psikologi.
Jadi psikologi itu adalah suatu ilmu. Psikologi itu adalah suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Di perilaku kita ini, perilaku baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Di rupanya perilaku itu ada yang nampak, ada yang tidak. Itu psikologi, namanya psikologi. Ya. Kemudian agama itu adalah suatu sistem atau kepercayaan yang di dalamnya menyangkut nilai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sesuai dengan mata pelajaran kita hari ini ialah tauhid, yaitu ilmu untuk mengesahkan Allah. Itu termasuk salah satunya. Jadi secara ringkasnya, psikologi agama itu adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang pengaruh agama pada diri seseorang. Jadi pengaruh agama pada diri seseorang yang tampil dalam, mungkin dalam bahasanya yang kognitif, efektif, yang secara luas, yaitu menyangkut hubungan kita, interaksi kita dengan Tuhan Sang Pencipta. Ya, yang disebut dalam agama itu hablum minallah, yaitu masalah ibadah kita kepada Allah. Kemudian hablum minannas, artinya hubungan kita kepada sesama manusia, sesuai dengan kodrat kita sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa berhubungan dengan manusia yang lainnya. Nah, jadi secara umumnya psikologi agama itu, nah, kami sebagai pendidik misalnya, kenapa harus mempelajari psikologi agama? Sebagai pendidik, sebagai yang anak didik, sebagai pendidik harus mengetahui yang namanya psikologi agama, karena psikologi itu berperan besar di dalam pendidikan. Dengan kita mengetahui psikologi, kita akan lebih mudah memahami, sekurang-kurangnya memahami karakter daripada anak didik kita sendiri. Kadang-kadang kan, apalagi zaman kita kini ini, ya, kalau kita mau memberikan sebuah materi misalnya, kalau materi itu terlalu serius, nah, walaupun yang kita sampaikan itu istilahnya bermutu, tapi cara penyampaiannya terlalu serius, maka bisa membuat pendengar, kalau di dalam lingkungan pendidikan, bisa membuat peserta didik itu bosan, karena kita cepat bosan. Nah, disitulah perannya nanti psikologi, harus memahami bagaimana caranya membuat para peserta didik kita terus bersemangat untuk mengikuti pelajaran yang akan kita sampaikan. Dan disitulah salah satu fungsi psikologi tersebut untuk para pendidik. Nah, jadi kalau kita bicara masalah pendidikan dan kita hubungkan dengan psikologi agama, ya, karena ruang lingkup
ruang lingkup kehidupan. Salah satunya dalam bidang pendidikan. Pendidikan itu diawali dari pendidikan dalam keluarga. Berarti kita mulai dari dalam kandungan ibu kita itu sudah secara tidak langsung kita sudah dididik, ya. Kemudian lahir dari kecil, nah, baru lahir kita sudah dibisikkan dengan kalimat tauhid. Nah, di situ sudah ada psikologi agama di situ. Artinya mengenal kalimat tauhid kan lahir diazankan. Pernah nengok orang lahir diazankan? Pernah ya? Nah, kemudian lahir diazankan. Itu salah satu membisikkan kalimat tauhid di dalam diri kita. Karena rumah kita dewa itu adalah madrasah atau sekolah pertama untuk kita. Nah, kemudian pendidikan itu di dalam kelembagaan, lembaga pendidikan seperti sekolah-sekolah dasar, ya, madrasah-madrasah seperti kita sekarang nih kan sekolah di sini. Kemudian di situ ada psikologinya, kemudian pendidikan dalam masyarakat. Ya, berarti kalau psikologi dalam masyarakat itu ialah berbentuk sosial. Yang tadi itu kita tak lepas, ya, dari sosial tersebut, psikologi sosial kan. Nah, jadi kenapa psikologi agama ini penting? Karena agama, khususnya agama, adalah membentuk moral. Tahu moral? Yaitu membentuk moral. Yang jelasnya psikologi agama menyangkut sesuatu yang bersifat ketuhanan. Psikologi menyangkut manusia dan lingkungan. Lah, jadi apabila ya, manusia ini sudah mempunyai akhlak yang mulia, hubungan dengan Tuhan yang baik, pastilah dia akan baik terhadap manusia. Itu orang yang baik. Dan berapa baiknya hubungan kita terhadap sama manusia, tapi kalau hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala tidak kita perbaiki, dan disitulah termasuk manusia yang merugi. Jadi di dunia dia dipuji-puji karena dia baik terhadap manusia, dan di akhirat dia rugi karena tidak pernah beribadah kepada Allah. Maka disitulah pentingnya psikologi agama. Agama penting dalam hidup karena agama akan membentuk mental kita menjadi baik, menjadi orang yang beriman, dan menjadi orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya, agamanya, dan masyarakatnya. Para siswa sekalian, mungkin itu rasanya untuk pengantar untuk tugas psikologi agama ini yang bisa saya sampaikan. Mungkin sedikit banyak yang saya sampaikan, mungkin ada manfaatnya, alhamdulillah. Yang terakhir, saya mohon maaf kalau ada kesalahan, kehilapan, terutama kepada ibu mata kuliah psikologi agama, bukan ibu-ibu kalian mohon maaf kepada ibu yang mengajar mata kuliah psikologi agama, dan juga mohon maaf kepada para santriyah sekalian karena telah menyita waktunya.
Jadi akhir kalam mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Tentunya psikologi agama khususnya dalam bidang pendidikan tersebut. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf segala kehilapan, kesalahan, kekurangan, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi